Perkenalkan, nama saya Noberto Sarefa dari kelas 5 semester 4. Pada kali ini saya akan berkatekese tentang sakramen pertobatan atau tobat. Sakramen dalam gereja Katolik adalah simbol kehadiran dan rahmat Tuhan dan sebagai tanda keselamatan Allah yang diberikan kepada manusia. Sakramen tobat adalah salah satu dari 7 sakramen dalam gereja Katolik yang menjadi saluran kasih karunia Allah untuk memberikan pengampunan dosa dan memulihkan hubungan yang rusak antara manusia dengan Allah dan sesama. Sakramen ini memiliki dasar alkitabiah yang kuat seperti terlihat dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 22 sampai 23. Di mana Yesus memberikan kuasa kepada para rasul untuk mengampuni dosa. Dalam ayat tersebut Yesus berkata, "Terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Selain itu, ajakan untuk bertobat yang disampaikan oleh Yesus dalam Markus bab 1 ayat 15 menjadi panggilan universal bagi setiap umat manusia. Waktunya telah gelap, kerajaan Allah sudah dekat. Yang artinya bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Makna mendalam dari sakramen tobat terletak pada pengampunan dosa, pemulihan relasi atau memperbaiki kembali relasi dengan Allah dan sesama, serta pembaharuan hati. Dosa baik mortal maupun venial menciptakan jarak antara manusia dan Allah. Karena sakramen ini hadir sebagai sarana untuk menghapus dosa-dosa tersebut dan memulihkan hubungan yang rusak. Sehingga dalam proses ini umat tidak hanya diampuni, tetapi juga diarahkan untuk memperbaiki hidup dan bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Pemulihan hubungan dengan Allah membawa kedamaian sejati, sementara pemulihan dengan sesama menjadikan hidup manusia lebih harmonis dan bermakna. Proses sakramen tobat terdiri dari 5 langkah yang saling berkaitan. Langkah yang pertama adalah pemeriksaan batin, di mana umat diajak untuk merenungkan dan menyadari segala dosa yang telah diperbuat. Pemeriksaan batin ini merupakan proses refleksi mendalam yang melibatkan kejujuran dan kesadaran penuh terhadap pelanggaran yang telah dilakukan terhadap Allah dan sesama. Langkah yang kedua adalah penyesalan atas dosa yang dapat bersifat sempurna atau tidak sempurna. Penyesalan ini adalah inti dari pertobatan. Karena tanpa penyesalan sejati, proses tobat tidak dapat berjalan dengan baik. Langkah ketiga adalah pengakuan dosa kepada iman, di mana umat secara terbuka menyebutkan dosa-dosa mereka, terutama dosa yang mereka perbuat dengan yang dilakukan dengan kesadaran. Pengakuan ini tidak hanya sekedar menyebutkan dosa, tetapi juga melibatkan kerendahan hati untuk mengakui kesalahan dan menerima bimbingan spiritual dari imam atau pastor. Langkah yang keempat adalah penerimaan absolusi, di mana imam atau pastor dengan kuasa yang diberikan oleh Allah memberikan pengampunan dosa melalui dosa absolusi,
Doa ini yang artinya momen penuh rahmat yang menandai penghapusan dosa dan pemulihan hubungan dengan Allah. Dan langkah yang terakhir adalah pelaksanaan penitensi, yaitu tugas atau tindakan yang diberikan oleh iman kepada umat untuk memperbaiki dampak dosa dan menunjukkan niat tulus untuk berubah. Penitensi ini sering berupa doa, perbuatan baik, atau bentuk lain dari tindakan kasih yang bertujuan untuk menanamkan kebiasaan hidup yang lebih baik. Sehingga sakramen tobat memberikan manfaat bagi kita semua umat atau kehidupan rohani bagi umat Katolik. Yang pertama, sakramen ini membawa kedamaian sejati karena dosa-dosa yang mengganggu hati nurani telah dihapus. Karena kedamaian ini adalah anugerah besar yang hanya dirasakan melalui rekonsiliasi dengan Allah. Kedua, sakramen tobat membantu umat bertumbuh secara rohani dengan memberikan kekuatan untuk melawan godaan dosa di masa depan. Dengan menyadari atau bertobat secara teratur, umat dapat memperbaiki pola hidup mereka dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, sakramen memperkuat hubungan umat dengan komunitas gereja karena dosa tidak hanya melukai hubungan pribadi dengan Allah, tetapi juga melukai tubuh mistis Kristus, yaitu gereja, di mana melalui rekonsiliasi umat kembali dipersatukan dengan komunitas iman. Dalam praktiknya, gereja mendorong umat untuk mengaku dosa setidaknya 1 kali setahun, terutama selama masa Paskah sebagai persiapan Paskah. Namun, untuk dosa berat, pengakuan secepat mungkin sangat dianjurkan. Kemudian selain itu, penting bagi umat untuk memiliki sikap rendah hati dalam pengakuan dosa. Kerendahan hati mencerminkan kesadaran akan kelemahan manusiawi dan kepercayaan penuh pada belas kasih Allah. Dengan demikian, sakramen tobat bukan hanya tentang menghapus dosa, tetapi juga tentang transformasi diri yang membawa umat kepada kehidupan baru dalam Kristus. Sakramen tobat adalah anugerah luar biasa yang diberikan oleh Allah untuk umatnya. Sakramen ini mengajarkan bahwa kasih dan belas kasih Allah selalu tersedia bagi kita atau bagi umat yang dengan tulus dan menyadari segala dosa yang mereka perbuat. Dengan memahami dan menjalani sakramen ini secara mendalam, umat Katolik dapat mengalami pemulihan sejati dan hidup dalam kebahagiaan sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan sakramen tobat dengan penuh syukur dan kerendahan hati agar kita dapat semakin dekat dengan Allah dan terus bertumbuh dalam kasih.